Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Cabang Kota Batam bekerja sama dengan Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur atau CVSKL dan Picasso Hospital Malaysia, menggelar sosialisasi dan ceramah kesehatan jantung. Acara yang dihadiri ratusan anggota Klub Jantung Sehat atau KJS dari seluruh wilayah di Kota Batam serta masyarakat umum tersebut, dilaksanakan di Golden Prawn Restaurant Bengkong pada Sabtu tanggal 9 Agustus. Kegiatan yang dimulai pada pukul 7 pagi itu diawali dengan olahraga senam jantung sehat bersama, yang dikomandoi langsung oleh para instruktur dari Ikatan Pelatih Klub Jantung Sehat atau IPKJS Kota Batam, yakni Indrawati, Putri, Mary dan Umi Kalsum serta Naning. Terlihat para peserta yang mayoritas ibu-ibu dari berbagai usia itu, begitu antusias dan bersemangat mengikuti setiap gerakan yang dicontohkan para instrukturnya. Di mana mereka ini merupakan anggota dari 14 KJS yang ada di Kota Batam. Hadir pada kesempatan tersebut, Wali Kota Batam dan Camat Bengkong yang diwakili oleh Rabia SEMM, kemudian Ketua YJI Cabang Kota Batam, Haryanto SPDMH dan Ketua Perki Provinsi Kepri, Dr. Fandi Ahmad VHFASCC. Kemudian nampak hadir juga tokoh masyarakat Bengkong Haji Sutardi SE dan Jamal dari Universitas Ibnu Sina. Sementara itu dari pihak Rumah Sakit Picasso Malaysia yang hadir sebagai pembicara adalah pakar ginekologi, Dr. Sarifah Halimah Jafar, lalu pakar urologi Dr. Badrul Hisam Bahazor. Kemudian dari pihak Rumah Sakit CVSKL hadir pakar vaskular dan endovaskular, Dr. Tan Kialean serta pakar jantung, Dr. Jayakantan Kolantaifelu. Ketua YJI Cabang Kota Batam, Haryanto SPDMH dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu terselenggaranya kegiatan tersebut, sekaligus menekankan pentingnya menjaga pola hidup sehat untuk kesehatan jantung. Selanjutnya disampaikan bahwa maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah tak lepas dari fungsi dan tugas Yayasan Jantung Indonesia, yang salah satunya adalah harus secara teratur dan terukur memberikan informasi dan pendidikan tentang kesehatan jantung kepada masyarakat luas, generasi milenial bahkan kepada anak-anak usia sekolah. Haryanto berharap masyarakat akan semakin paham dan makin mengerti tentang kesehatan jantung, karena memang penyakit jantung atau kardiovaskular ini merupakan penyakit nomor 1 membunuh manusia hari ini. Sesuai dengan fungsi dan tugas kami bahwa Yayasan Jantung ini pertama harus secara teratur, terukur memberikan informasi terhadap pendidikan kesehatan jantung kepada seluruh lapisan masyarakat. Mulai lapisan dari usia muda, Gen milenial, Gen Z, bahkan kita sampaikan juga pada di usia-usia sekolah. Kemudian edukasi. Ini salah satu bentuk edukasi yang kita bekerjasama dengan Picasso Kuala Lumpur, Malaysia, dan mereka juga respon terhadap program-program yang ada di Yayasan Jantung Kota Batam. Melalui edukasi, kita berharap masyarakat juga makin paham dan makin mengerti pentingnya kesehatan jantung. Karena memang jantung kardiovaskuler ini penyakit yang nomor 1 membunuh manusia hari ini. Itu yang kedua, edukasi. Yang ketiga, preventif, pencegahan. Nah, dengan pencegahan juga kegiatan ini kita dapat ilmu-ilmu baru daripada dokter-dokter spesialis khususnya yang berasal dari luar daerah atau juga dari luar negeri. Nah, harapan kami kepada ibu-ibu atau mungkin komunitas yang hadir pada hari ini yang dihadiri oleh 14 klub jantung sehat sekota Batam, kita harapkan Yayasan Jantung ini menjadi ujung tombak daripada pengembangan kesehatan jantung di Kota Batam. Mari kepada seluruh lapisan masyarakat berhimpun di klub-klub jantung sehat yang ada di bawah naungan binaan Yayasan Jantung untuk mengantisipasi pencegahan daripada penyakit jantung. Mari beraktivitas berolahraga, mari jaga kesehatan sehingga kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Picasso Hospital ini di Batam sendiri sudah sering mengadakan kampanye kesehatan. Di antara dulu ada di Mega Mall, ada di universitas, ada di media, di beberapa tempat. Kami melihat momentum fungsi dan wewenang kita daripada Yayasan Jantung ini mempunyai korelasi yang sangat baik. Satu, Yayasan Jantung juga mensosialisasikan
pentingnya kesehatan jantung, mereka juga bisa melakukan pemberian ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan kesehatan jantung, sehingga masyarakat jauh lebih mengerti. Yang kedua, momentum ini juga di hari-hari besar Yayasan Jantung, insya Allah ke depan juga kita tetap bekerjasama dengan Perki, Persatuan Kota Kardio. Mudah-mudahan Yayasan Jantung ini tetap menjadi leader daripada pembangunan kesehatan di Kota Batam. Pola hidup sehat, mari kita konsumsi makanan sehat, mari kita berolahraga sehat, di lingkungan kita bisa mendapatkan kesehatan. 6 dokter yang terbaik berolahraga, pikiran sehat, istirahat sehat, minuman sehat, membaca yang sehat, kemudian juga berorganisasi yang sehat. Itu harapan kita. Mari kita perkuat edukasi kita, sehingga edukasi kesehatan ini tidak saja melalui Yayasan Jantung, juga melalui kelompok-kelompok komunitas fasilitas kesehatan yang lain. Harapan kami itu. Selanjutnya pada acara tersebut, pihak Yayasan Jantung Indonesia Kota Batam berkesempatan memberikan bantuan biaya pendampingan pasien kepada Kesia Salsabila sebesar 4 juta rupiah. Di mana anak dari adik Priyanto tersebut mengalami kelainan jantung semenjak lahir. Dan dikatakannya ke depan masih ada 3 orang lagi yang akan diberikan bantuan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Sementara itu pembicara seminar dari Rumah Sakit CVSKL dan Picasso Malaysia, selain memaparkan tentang kesehatan jantung dan segala gangguan serta penyebabnya, juga menawarkan perawatan dengan metode terkini. Direktur Marketing Business Development and Center of Excellence CVSKL dan Picasso Hospital, Khairul Amin bin Muhammad Nordin menjelaskan bahwa untuk kepakaran Rumah Sakit CVSKL adalah pada perawatan jantung dan pembuluh darah, sedangkan Rumah Sakit Picasso untuk kanker dan advance surgery atau pembedahan yang menggunakan robotik. Dikatakannya keunggulan teknologi robotik ini pembedahannya bisa lebih cepat, kurang pendarahan dan untuk masa recovery-nya yang sangat cepat serta tingkat infeksinya juga sangat rendah. Dari Rumah Sakit CVSKL dan juga Picasso yang berada di Malaysia, kedua rumah sakit ini memang fasilitasnya berbeda. Cuma untuk apa kita panggilnya, untuk kepakarannya, satu CVSKL kasus untuk jantung sama pembuluh darah, dan untuk Picasso-nya kasus untuk kanker dan juga advanced surgery. Apa itu maksudnya advanced surgery? Pembedahan yang dilakukan menggunakan robotik. Itu yang kita mahu tekankan di sini. Dan juga kita ada pakar-pakar seperti urologi, gynekologi. Ini yang apa yang kita mahukan menyerangkan kepada warga-warga di Batam, ya, dan di seantero Indonesia juga. So kita mahukan semua penduduk di Indonesia dan juga pesakit-pesakit di Indonesia dapat mendapatkan rawatan yang lebih terbaik, ya, di Malaysia terutamanya, untuk mendapatkan rawatan seperti teknologi robotik seperti dibilang, dan juga untuk yang jantungnya kita ada kesemua alatan-alatan yang berada di dunia ini. Untuk alatan-alatan ini enggak semua rumah sakit ada dan bisa melakukan teknik-tekniknya. Di CVSKL kita ada kepakaran dan grup tim doktor-doktor yang bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat kompleks dan di mana dan hasilnya juga lebih baik berbanding rumah-rumah sakit yang lain. So untuk CVSKL dan Rumah Sakit Picasso memang kita fokus kepada kasus-kasus yang sangat kompleks yang bisa mendapatkan treatment atau perawatan yang terbaik bersama teknologi yang terkini. Itu targetnya, kita mau menjemput warga-warga Batam kerana kenapa Picasso dan juga CVSKL seperti dibilang tadi, kepakaran yang ada di rumah sakit ini berbeda sama kepakaran yang ada di rumah sakit yang lain. Teknologinya semuanya yang terkini. Yang seperti dibilang tadi robotik, di rumah sakit biasa kita ada satu robot saja. Tapi di Picasso kita ada 2 robotik yang bisa dilakukan, pembedahan robotik bisa dilakukan dan mendapatkan rawatan yang lebih baik berbanding di rumah sakit yang lain. Dan juga seperti dibilang awal, kasus-kasus yang sangat kompleks nggak bisa dilakukan oleh rumah biasa yang sederhana. Tapi kebiasaannya semuanya akan di-refer ke Rumah Sakit CVSKL untuk jantung sama pembuluh darah dan juga ke Picasso untuk yang berkaitan dengan kanker dan onkologi. Itu yang bedakan kami, rumah sakit kami dengan rumah sakit yang lain. Setiap bulannya kita anggarannya sahaja kurang lebih 11% dari total pasien. Kalau
di rumah sakit, kedua-dua rumah sakit. Ya, walaupun rumah sakit ini consider baru, CVSKL baru 8 tahun, Picasso baru 1 tahun, tapi pasien dari Indonesia kurang lebih 11% ke 12% setiap bulan dari total pasien. Ya, sangat besar. Ayo warga Batam ke Malaysia, terutamanya rumah sakit CVSKL, kasus jantung sama pembuluh darah, dan rumah sakit Picasso, kasus untuk onkologi dan advanced surgery. Ayo ke Malaysia mendapatkan rawatan dengan teknologi yang terkini dan kepakaran yang terhebat. Terima kasih. Jantung sehat. Tim Liputan melaporkan.